Barun adalah rusa yang sangat terkenal di hutan selatan Pulau Sumatera. Barun tak hanya memiliki tanduk yang bagus, tetapi juga memiliki pikiran yang cerdik. Ia selalu mengelabui musuh dengan akal cerdiknya. Namun, suatu ketika ia hendak meminum air di sungai. Ia tak melihat seekor hewan pun berada di hutan tersebut. Ia heran karena semalam baru saja diadakan pesta besar di hutan ini. Ia juga turut hadir di pesta tersebut. Namun, hari ini ia tidak melihat seekor hewan pun mondar-mandir atau sekedar melewati hutan ini. Aneh, mengapa jadi sepi begini ya? Namun, seperti biasa, ia sudah mulai terasa ada seorang pemburu yang sedang mengincarnya. Ia pun langsung berlari ke arah pohon terdekat. Dan benar saja, sebuah anak panah menancap di tubuh pohon di mana ia bersembunyi. Ia pun lari sekencang-kencangnya sampai tak terlihat lagi oleh si pemburu. Nasib Barun memang selalu menjadi incaran para pemburu. Namun, berkat kecerdikannya, ia selalu lolos dari mata si pemburu. Bertahun-tahun para pemburu menjelajahi hutan selatan. Namun, tak ada satupun yang berhasil membawa pulang si Barun. Maka, di setiap percakapan antara Barun dan teman-temannya, Barun sering menyombongkan diri sambil berkata, Tidak ada yang bisa menangkapku. Pemburu-pemburu itu tidak cukup pintar dari aku. Kalian lihat kan sekarang, aku masih hidup dan masih bersemangat. Ucapan yang sering berulang membuat beberapa hewan jengkel dengan sikap angkuhnya. Setiap kali Barun hendak menceritakan kelihayannya meloloskan diri, teman-temannya segera pergi meninggalkannya. Barun menjadi kesal dan marah hingga mengutuki seluruh hewan yang ada di hutan tersebut. Kalian lihat saja nanti apa yang akan terjadi dengan kalian. Kalian akan menyesal karena sudah mengabaikanku. Tunggu saja, sebentar lagi pemburu akan mencari kalian satu persatu. Coba kau dengarkan si Barun itu. Dia sangat menyebalkan. Aku tidak mau berteman dengannya. Hanya karena dia cerdas, dia seenaknya saja mengutuki kita. Aku tak mau melihatnya lagi. Ya, kamu benar. Aku juga kesal melihat sikapnya. Iya, kudengar besok sejumlah pemburu akan datang ke hutan kita. Aku tadi mendengar salah seorang dari mereka berbicara soal beberapa pemburu penasaran dengan rusa bertanduk emas. Kamu bisa tebak sendiri kan siapa yang mereka maksud? Rusa bertanduk emas itu. Ya biar sajalah si Barun diburu oleh mereka. Lagi pula, kalau dia sudah tidak di hutan ini, kita justru hidup lebih tenang, bukan? Selama ini, kita melihat sikap angkuhnya dan seenaknya saja merendahkan hewan-hewan lainnya. Di lain keadaan, Barun menikmati buah-buahan yang ada di hutan. Ia merasa bangga meskipun ia tidak memiliki teman. Baginya, ada teman ataupun tidak, ia tetap menjadi yang terpintar di hutan ini. Ia selalu dihormati oleh para penghuni hutan karena kelihayannya dalam meloloskan diri dari pemburu. Biar saja hewan-hewan itu membenciku. Yang penting, akulah yang terpintar di hutan ini. Tidak ada satupun yang mengalahkanku. Keesokan paginya, hutan kembali sepi dan Barun
seperti biasa berjalan tenang menyusuri hutan. Tidak ada kecurigaan sedikit pun bahwa hari ini bahaya sedang mengikutinya. Ketika ia hendak merebahkan tubuhnya di bawah pohon, tiba-tiba sebuah anak panah menancap di sudut kakinya. Ia mulai panik, namun ia sudah tak kuat untuk bangkit. Siapapun, tolong aku! Teriaknya dengan keras. Berulang kali ia mencoba memanggil teman-temannya di hutan, namun tiada satupun yang menolongnya. Ketika sudah kehabisan tenaga, mata Barun mulai terlihat samar dan ia pun akhirnya terkulai lemas tak berdaya. Melihat keadaan Barun, kelinci langsung bersembunyi dan menunggu si pemburu membawa Barun pergi. Aduhai, malangnya nasib si Barun. Kalau saja ia sedikit ramah kepada hewan-hewan di sini, tentu banyak yang membantu.